Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Senang sekali kami menyapa saudara-saudara semua yang kembali lagi bergabung dalam pertemuan Jemaat Bible Independent Church dari Sydney. Saya, Pendeta Wanda Dumais, dan juga Pastor Erna Dumais, kami mengucapkan selamat datang. Selamat bergabung kembali bersama dengan pertemuan jemaat kami. Dan teman-teman yang sudah hadir di Zoom service ini, ada Pastor Renata Tangkilisan dari Amsterdam. Selamat siang di Amsterdam. Ibu Renata yang terkasih, BICN. Kemudian Bible Independent Church dari Nederland. Kemudian ada Tesalonika Dumais, anak kami yang juga ada di Eropa. Siang hari juga di sana, jam 1 siang, berbeda 1 jam dengan Pastor Renata jam 12. Selamat siang Tessa. Kemudian ada Acting Pastor Marcella Surentu di Manado. Terima kasih banyak. Selamat sore di Manado. Jam 6 sore menjelang malam. Ada Prinsi Dumais di Sydney. Selamat malam di Sydney jam 8 malam. Lalu ada Kak Oike Abram di IC Kids dari Balikpapan. Terima kasih. Di Balikpapan jam 5 sore tepatnya. Selamat sore. Dan juga ada Timothy dan Chloe dari Manado. Dua teman kita ini adalah anak dari Acting Pastor Marcella Surentu. Selamat sore menjelang malam. Terima kasih tim. Sudah bergabung. Sudah mulai sibuk ini Timothy karena mulai KKN saya dengar ya. Kita doakan supaya semuanya berhasil. Lalu ada Pak Efraim. Terima kasih Pak Efraim yang dalam perjalanan ini. Dari mana posisinya Pak Efraim? Boleh tahu? Lagi di Manado sekarang. Oh, Bapak dari Manado. Terima kasih banyak. Baik. Baik. Lagi di Manado lagi. Di Manado ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi. Saya menyapa saja dulu. Hati-hati di jalan ini ya sementara berkendara. Kemudian ada Pak Reimer Sumbayak tadi sempat masuk, mungkin connection-nya terganggu, terputus lagi di Sukabumi. Pak Reimer, Ibu Forman, dan juga anak-anak, ya sudah ada. Selamat sore Pak Reimer, lalu Ibu Christine Okayo yang ada di Batam. Terima kasih. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda yang ingin bergabung bersama, Anda bisa mengikuti melalui Facebook Live atau juga melalui ID meeting dan passcode kami dengan Zoom meeting supaya kita lebih dekat lagi, bisa bersama-sama, bisa terlibat dalam pertemuan jemaat. Baik, kita akan mulai pertemuan jemaat kita ini. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, betapa kita tidak bersyukur. Ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Indah bagi mereka bermandi cahaya surga nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita dengan berkat yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus selalu bersyukur karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kita akan nyanyikan terus dengan lagu yang berikut ini, yaitu Bunga Bakung. Di dalam Tuhan Yesus ku dapat sobatku yang terkasih dan termulia bagiku. Bunga bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku yang beri ampun dari segenap kesalahan. Beri hibur dalam duka, beri kuat dalam perang, ditanggungnya segenap keberatanku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, ia sajalah kekasih jiwaku, yang menanggung sengsaraku dan siksa dosaku, dan beri kuat dalam kekal pencobaan. Ku tinggalkan semua dosa dan turut Tuhanku yang memberikan nikmat pagi dan petang. Dan jika iblis coba dan hidup berbeban, maka ku pun ditolong Tuhanku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, ia sajalah kekasih jiwaku. Di dalam Tuhan Yesus ku dapat sobatku yang terkasih dan termulia bagiku. Bunga bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku
kesalahan. Beri hibur dalam duka, beri kuat dalam perang, ditanggungnya segenap keberatanku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, ia sajalah kekasih jiwaku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, ia sajalah kekasih jiwaku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan pertemuan jemaat BIC Bible Independent Church dari Sydney, Australia. Kembali lagi saya mau menyapa yang baru saja bersama-sama. Ada Ibu Debbie Mailoor di Nederland. Terima kasih Ibu Debbie, selamat siang. Dan kemudian ada Pak Ferry Gunawan dari Sydney. Selamat malam untuk Pak Ferry Gunawan yang ada di Sydney. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Nanti saya minta Pastor Renata Tangkilisan akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang diberkati. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran yang ada. Terima kasih untuk hari yang diberkati ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah persekutuan dari Bible Independent Church yang ada di Sydney. Kiranya Engkau memberkati kebaktian ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-34. Dan boleh saya minta dari Timothy boleh membaca Mazmur pasal yang ke-34. Ada Timothy tadi ada di sini. Apakah bisa terkoneksi? Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur 34. Mazmur 34. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati dengan yang baik?
Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Jauhilah jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat untuk menyiapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Terima kasih untuk Timothy. Kemudian bagian yang kedua kita akan membaca Proverb 25 dan Prinsy. Would you like to read that portion? Proverb 25. Ya. Amsal pasal yang ke-25. These are more proverbs of Solomon, compiled by the men of Hezekiah, king of Judah. It is the glory of God to conceal a matter, to seek out a matter is the glory of kings. As the heavens are high and the earth is deep, so the hearts of kings are unsearchable. Remove the dross from the silver, and silverman can produce a vessel. Remove a wicked official from a king's presence, and his throne will be established to righteousness. Do not exalt yourself in the king's presence, and do not claim a place among his great men. It is better for you to say to you, come up here, than for him to humiliate you before his nobles. What you have seen with your eyes, do not bring hastily to court, but what you will do in the end if your neighbor puts you to shame. If you take your neighbor to court, do not betray each another's confidence, or the one who hears it may shame you, and the charge against you will stand. Like apples of gold in settings of silver is a ruling rightly given. Like an earring of gold and ornament of fine gold is the rebuke of a wise judge to a listening ear. Like a snow-cooled drink at harvest time is a trustworthy messenger to the one who sends him. He refreshes the spirit of his master. Like clouds and wind without rain is one who boasts of gifts never given. Through patience a ruler can be persuaded, and a gentle tongue can break a bone. If you find honey, eat just enough, too much of it, and you will vomit. Seldom set foot in your neighbor's house, too much of you, and they will hate you. Like a club or a sword or sharp arrow is one who gives false testimony against their neighbor. Like a broken tooth or a lame foot is reliance on the unfaithful in time of trouble. Like one who takes away a garment on the cold day, or like vinegar poured on the wound, is one who sinks to a heavy heart. If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will keep burning coals on his head, and the Lord will reward you. Like a north wind that brings unexpected rain is a sly tongue who provokes a horrified look. Better to live on the corner of a roof than share a house with a quarrelsome wife. Like cold water to a weary soul is good news from a distant land. Like a muddy spring or a polluted well are the righteous who give way to the wicked. It is not good to eat too much honey, nor is honorable to such our mouths that are too deep. Like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terus mengembangkan kebiasaan membaca firman Tuhan, terutama Amsal. Amsal itu mempunyai tanggal-tanggalnya, dan setiap hari Minggu kita mengambil sesuai dengan tanggalnya. Saya menyarankan kita di rumah melakukan kebiasaan ini, membaca setiap hari, paling nggak ada 1 pasal, lalu Mazmur bisa 5 pasal setiap hari.
Baik, saudara yang akan saat ini bergabung bersama, Anda bisa menggunakan link yang ada atau bergabung melalui password dan juga ID meeting yang ada. Dan kita akan menyiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tapi masih ada satu lagi yang saya ingin kita sama-sama lakukan, yaitu membacakan pengakuan iman BIC. Nanti saya akan minta Acting Pastor Marcella akan memimpin kita untuk membaca pengakuan iman Bible Independent Church Sound Doctrine. Silakan. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman BIC Sound Doctrine. Kami percaya satu Allah pencipta yang menyatakan diri di dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya semua manusia telah jatuh dalam dosa, baik dalam natur dan perbuatan. Oleh karena itu, membutuhkan pengampunan untuk dapat bersekutu dengan Allah pencipta. Kami percaya bahwa Allah adalah pencipta sekaligus penebus. Kami percaya satu-satunya yang dapat menebus dosa manusia adalah Allah manusia, yaitu Yesus Kristus. Kami percaya Allah mewahyukan dirinya melalui Alkitab yang sempurna dan tidak pernah salah, yaitu kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kami percaya dan hanya mengajarkan wahyu tertulis Allah sebagai pedoman iman dan pedoman hidup Kristen. Kami percaya pada rapture dan parousia sebagai janji Allah yang tidak pernah berubah. Kami percaya bahwa Roh Kudus berdiam di dalam setiap orang yang telah menerima kasih karunia melalui iman yang menyelamatkan. Kami percaya pada kebangkitan orang mati, hidup yang kekal, serta upah yang menanti setiap orang benar. Kami percaya kepada gereja lokal dan gereja yang hidup melalui setiap orang yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Acting Pastor Marcella. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan nyanyikan lagu berikut ini. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati yang sedih. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku.
Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Wah, dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Pastor Erna akan melayani kita dengan firman Tuhan pada hari ini. Saya persilakan. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan yang sudah saya eksegesis, saya minta kepada Ibu Deborah Mailaor untuk berdoa. Silahkan Ibu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena ibadah hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu, Pastor Erna Tuhan, urapi dia Tuhan, agar dia menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan berikan kami hati, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan agar kami dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua di dalam Zoom meeting ini, juga orang-orang yang mendengarkan atau melihat Zoom meeting ini Tuhan. Engkau memberkati semuanya Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam dan dipraktekkan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Deborah Mailaor yang sudah berdoa buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membahas beberapa hal penting di dalam Kitab Keluaran, terutama di dalam pasal 1 dan pasal 2. Kita tahu bagaimana kisah tentang Yusuf. Yusuf yang brilian, Yusuf yang excellent, dan dia menjadi penguasa kedua di tanah Mesir. Tetapi ini berakhir ketika semua generasi awal Israel, termasuk Yusuf itu meninggal dunia di Mesir. Dan keadaan politik di Mesir itu berubah dan berganti. Pemimpin yang baru, yaitu Fir'aun yang baru, dia tidak mengenal Yusuf. Dan boleh dikatakan dia tidak mau mengenal siapa itu Yusuf beserta jasa-jasanya untuk bangsa Mesir. Saudara-saudara, maka dimulailah sebuah era baru bagi bangsa Israel di tanah Mesir. Di mana ketika Yusuf itu hidup, orang Israel di tanah Mesir itu berjaya. Tetapi ketika Yusuf dan semua seangkatan Yusuf itu mati, maka kehidupan orang-orang Israel di tanah Mesir itu berubah total. Di dalam Keluaran 1 ayat 11, saudara bisa membacanya atau mempersiapkan Alkitab saudara yang mau membacanya, tapi saya akan membacanya saudara-saudara. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan
atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Saudara-saudara, dari ayat ini kita mengetahui bahwa sekarang kehidupan orang Israel di tanah Mesir itu menjadi budak. Kemudian kita akan membaca Keluaran 1 ayat 7. Ini menyatakan fakta yang lain. Saudara bisa membacanya juga, tapi saya akan membacanya. Orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Jadi saudara-saudara, orang Israel yang ditindas sebagai budak di tanah Mesir telah diberkati Tuhan dengan secara kuantiti, yaitu secara jumlah. Mereka itu terus beranak cucu dan makin hari makin banyak. Dan ini saudara-saudara merisaukan pemerintahan dan rakyat Mesir. Kemudian Firaun membuat sebuah strategi baru. Yang mana dia itu menghambat pertumbuhan jumlah orang Israel melalui mencegah kelahiran bayi laki-laki. Artinya bila jumlah laki-laki itu semakin berkurang, maka kelahiran orang Israel di tanah Mesir itu menjadi terhambat. Dan saudara-saudara, strategi ini dilakukan melalui para bidan. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Usaha ini gagal. Benar? Kita bisa membacanya di dalam Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Kemudian Firaun meningkatkan strateginya dengan mengeluarkan sebuah dekret, sebuah keputusan raja. Dan apa isi dekret atau keputusan raja itu? Yaitu membunuh setiap anak laki-laki orang Israel yang dilahirkan oleh perempuan Israel. Kita bisa membacanya di dalam Keluaran 1 ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa dekret seorang raja atau perintah seorang raja itu harus dipatuhi oleh setiap rakyatnya. Tidak boleh ada orang yang membantah, tidak boleh ada orang yang melanggar. Benar? Melanggar dan membantah perintah atau keputusan raja atau dekret raja berarti melakukan pembangkangan kepada pemerintahan, maka artinya sama dengan ujung-ujungnya itu pada kematian. Nah, saudara-saudara, informasi awal ini menuntun kita kepada Keluaran pasal 2. Saya akan menjelaskan lebih detail bagian-bagian yang sudah saya eksegesis di dalam kitab Keluaran pasal 2. Kita akan membaca Keluaran 2 ayat 1 sampai 8. Saudara silakan mempersiapkannya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. What was that? Saudara-saudara, ada hiccup sedikit itu. What happened? Saya akan membacanya. Saya akan ulangi untuk membaca
Keluaran 2 ayat 1 sampai 8. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala, dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu, maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Saudara-saudara, jadi kita dengan mudah untuk memahami ayat-ayat yang baru saya bacakan ini setelah mengetahui latar belakang dari kitab Keluaran pasal 1. Di situ Amram dan Yokebed, dua-duanya itu adalah keturunan suku Lewi dan diberkati oleh Tuhan. Mereka mendapat anak, mereka mempunyai 2 anak. Anak yang pertama bernama Miriam, anak yang kedua bernama Harun. Kemudian ketika Yokebed itu hamil anak yang ketiga, maka turun dekret dari Raja Mesir. Amram dan Yokebed tidak pernah mengantisipasi bahwa saat mereka akan mempunyai anak yang ketiga, Raja Mesir akan mengeluarkan perintah yang keras, yaitu dekret, suatu dekret, perintah yang berisi ancaman, perintah yang bersifat itu merupakan hukuman mati. Dan perintah dari Raja Mesir itu, atau dekret dari Raja Mesir itu sangat jelas. Orang Ibrani, perempuan Ibrani itu tidak boleh hamil. Dan mempunyai anak, tetapi anak itu harus wanita. Mereka boleh hamil dan melahirkan anak, tetapi anak yang dilahirkan itu harus wanita, begitu ya. Dan bila anak itu yang mereka lahirkan itu adalah anak laki-laki, maka anak itu harus dibunuh. Tidak boleh dibiarkan hidup. Saudara-saudara, pada waktu itu belum ada itu ya teknologi di mana untuk mengetahui jenis kelamin dari anak yang dikandung oleh perempuan, di mana teknologi itu ada USG, yaitu ultrasonografi. Lalu bagaimana mungkin mereka akan tahu bahwa anak yang dikandungnya itu adalah perempuan? Dan kalau wanita Ibrani itu mengetahui bahwa dia mengandung anak perempuan, maka dia tidak akan meneruskan kehamilannya. Sebaliknya apabila wanita itu mengetahui bahwa dia itu mengandung anak laki-laki, maka dia akan melahirkan atau memilih untuk melahirkan, begitu ya. Dan ini merupakan pilihan yang sulit. Terbalik. Sorry. Saya koreksi. Kalau dia melahirkan mengandung perempuan, perempuan itu boleh hidup, boleh hamil, boleh hidup dan boleh diteruskan. Kemudian kalau melahirkan anak laki-laki itu harus dibunuh, begitu ya. Dan itu merupakan pilihan yang sangat sulit bagi Amram dan Yokebed ini. Pilihan antara hidup dan pilihan mati. Dan kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga ini, keluarga Amram dan Yokebed ini, saudara-saudara.
pada saat Yokebed ini hamil, mereka itu sangat bersuka cita. Keluarga ini, yaitu keluarga Yokebed dan Amran ini sangat bersuka cita. Tetapi kemudian datang perintah dari raja, perintah yang sangat keras, yaitu dekret dari raja itu. Dan mereka berpikir, mengapa ini terjadi di dalam kehidupan mereka? Kalau saja mereka mengetahui dekret raja ini sebelumnya, mereka pasti akan memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Dan Yokebed pasti akan menolak untuk hamil. Buat apa saudara-saudara? Saat hamil, Yokebed tidak mempunyai kepastian apakah anak yang dilahirkan itu seorang wanita atau seorang pria. Saudara-saudara, bagi sebuah keluarga, kehamilan seorang istri itu sebuah berkat yang besar. Tetapi kehamilan di tengah ancaman dekret raja ini membuat kehamilan itu bukan sebuah berkat, melainkan sebuah kutukan. Lebih baik tidak hamil daripada hamil dan melahirkan hanya untuk dibunuh anak itu. Saya yakin ketika dekret Raja Mesir ini diumumkan, banyak keluarga dan wanita-wanita Ibrani ini menjadi takut dan mereka tidak mau hamil. Dan saudara-saudara, itu memang tujuan dari Raja Mesir, yaitu mereka membatasi populasi orang Israel yang memang jumlahnya itu sudah banyak, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa pertama, Yokebed itu tetap melanjutkan kehamilannya. Kemudian yang kedua, Yokebed itu tetap melahirkan anaknya, dan saudara-saudara tahu anak yang dilahirkan oleh Yokebed itu ternyata laki-laki. Kemudian Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa Yokebed itu memutuskan untuk merawat anak laki-lakinya. Ini berarti bahwa Yokebed itu sengaja untuk melawan dekret dari Raja Mesir. Yokebed memutuskan untuk merawat bayinya itu selama beberapa bulan tanpa mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Benar? Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini memang kita perlu membuat sebuah keputusan. Dan seringkali keputusan itu adalah keputusan yang melawan arus, keputusan yang melawan situasi dari keadaan umumnya. Bahkan keputusan yang kita buat itu melawan kebenaran yang dipercaya oleh orang-orang pada umumnya. Keputusan kita untuk hidup benar, keputusan kita untuk hidup sesuai dengan sound doktrin itu adalah keputusan yang harus kita pertahankan. Meskipun saudara-saudara, keputusan itu sangat melawan kepercayaan orang-orang pada umumnya. Amin. Amin. Keputusan kita untuk mematuhi Allah daripada aturan-aturan manusia itu akan menempatkan kita pada situasi yang sulit dan seringkali kita tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Kita berusaha untuk menjalani keputusan itu tanpa mengetahui langkah selanjutnya atau apa yang terjadi di masa depan. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam kitab Keluaran 2 ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala, dan diletakkannya bayi itu ke dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saudara-saudara, keputusan dari Yokebed untuk
menyimpan anak laki-lakinya selama 3 bulan. Sampai suatu saat keputusan Yokebed ini harus berhenti. Dia tidak bisa menyembunyikan anak laki-lakinya itu lebih lama lagi. Benar? Kita bisa membacanya di dalam Keluaran tadi. Saudara-saudara, kisah dari Yokebed ini mengajar kepada kita. Keputusan kita berhenti dan saat itulah kita melihat dunia kita seperti hancur. Kita berusaha untuk menjalani perintah Tuhan. Kita berusaha untuk mengikuti sound doctrine. Tetapi baru beberapa saat kita mengikuti sound doctrine, kita berhenti karena kita sadar ternyata sulit untuk hidup bagi Tuhan. Sulit untuk mengikuti jalan yang tidak populer. Sulit untuk mengikuti jalan yang sempit yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara tahu, banyak di titik ini, di masa titik ini, banyak orang berhenti dan memilih untuk menyerah. Itulah sebabnya saya mau mengatakan bahwa mengikuti sound doctrine itu adalah membutuhkan sebuah komitmen, membutuhkan sebuah keseriusan seumur hidup saudara. Kita akan berhenti pada momen-momen tertentu dan tawaran untuk menyerah itu di depan mata kita. Ternyata mengikuti sound doctrine itu tidak semudah yang kita pikirkan dan kita bayangkan, saudara-saudara. Benar, banyak teman-teman sudah mengalaminya. Kemarin terakhir Ibu Oika men-share video-video dari Pak Pendeta Wanda, kemudian banyak orang berkata bahwa, oh kamu sudah sesat. Lucu juga ya Bu Oika ya, orang kita memberitakan sound doctrine, memberitakan Injil yang penuh itu malah dibilang sesat. Itu kita melawan arus, saudara-saudara. Saudara-saudara, setelah 3 bulan menyimpan anaknya, akhirnya Yokebed membawa anaknya ke sungai Nil. Seperti dekrit raja. Yokebed ini tidak membunuh anaknya, tetapi dia menyerahkan dirinya kepada nasib atau takdir. Saudara-saudara, mengikuti Tuhan itu memang tidak mudah. Percaya kepada sound doctrine itu tidak mudah. Dan saya sudah katakan tadi, membutuhkan komitmen yang besar, membutuhkan keseriusan yang besar di dalam kehidupanmu. Dan kita melihat beberapa orang yang dulunya, bersemangat untuk mengatakan, oh sound doctrine ini adalah ajaran yang benar, sound doctrine ini adalah ajaran yang saya cari-cari. Tetapi akhirnya mereka menyerah, saudara-saudara. Mereka tidak bisa melawan arus, mereka tidak bisa meyakinkan orang-orang untuk mengatakan bahwa sound doctrine itu adalah ajaran yang diajarkan oleh guru agung kita. Banyak orang mereka bersemangat ketika Pak Wanda memberitakan sound doctrine di video-video. Mereka berkata, amin, amin, amin. Cuma amin saja. Tapi saya tidak tahu apakah mereka membaca atau mengikuti video-video yang sudah diberitakan oleh Pak Wanda maupun di BIC. Lalu pengajaran apa yang mereka ketahui? Maka hidup mereka tidak pernah bertumbuh. Karena mereka tidak mau berkomitmen kepada sound doctrine. Akhirnya mereka berhenti. Oleh karena mereka tidak mau diubah oleh sound doctrine. Mereka menjadi kompromi di dalam iman, kepercayaan mereka. Akhirnya mereka kembali kepada iman mereka. Saudara-saudara, menjadi orang yang beriman itu tidak hanya
berkata haleluya, haleluya, haleluya. Ya, benar kan? Tetapi kita juga harus belajar, belajar, dan belajar. Amin. Amin. Jangan cuma euforia, jangan cuma teriak-teriak amin, maranatha, blessing. Tapi harus belajar, gunakan otakmu. Pakai otak yang sudah, kepintaran yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Dan kerinduan kami adalah untuk mengajar orang untuk menjadi murid. Murid apa itu? Murid yang excellent. Excellent bukan hanya di dalam attitude mereka, sikap dan perbuatan mereka, tetapi juga excellent di dalam menyampaikan Injil yang penuh itu. Injil yang tidak ditambahi dan Injil yang tidak dikurangi. Saudara-saudara, Andakah orangnya yang kita cari untuk menjadi murid itu? Apakah Anda mempunyai keseriusan? Apakah Anda mempunyai komitmen untuk mencari pengajaran yang benar itu? Andakah orangnya? Amin. Amin. Amin, Bu Christine. Andakah orangnya, saudara-saudara? Amin. Saya kembalikan kepada Pastor Wanda. Puji Tuhan, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Pastor Erna, bahwa memang betul begitu. Orang kalau dikhotbahkan tentang sound doctrine, mereka senang mau ikut sound doctrine. Tapi orang yang sound doctrine harus berkumpul dengan orang yang sound doctrine. Kalau diajak ikut pertemuan jemaat, nggak ada yang muncul. Kalau diajak ikut sekolah, nggak ada yang muncul. Ya, di mana komitmen sound doctrine-nya? Ya nggak bisa begitu. Dan saya katakan, kita akan tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Yesus mengajar 12 murid, dan Yesus tidak peduli dengan orang yang mengikut dia begitu banyak, yang mengeluh-elukan dia sebagai raja. Begitu. Jadi saya juga nggak peduli orang mau like atau enggak, bukan itu yang penting. Injil itu diberitakan agar orang mengerti tentang Injil itu. Jadi kalau engkau melihat video, ya nonton video itu supaya mengerti. Karena setiap kali saya memberitakan firman Tuhan itu adalah pengajaran-pengajaran yang khusus. Tidak ada pengajaran-pengajaran yang hanya memberikan kepada saudara itu hal-hal praktis dalam hidup, tapi adalah sebuah pengajaran-pengajaran yang membekali. Seperti hari ini saya bicara tentang makna Yesaya 54 ayat 53 ayat 4. 50 berapa? 53 ayat 4. 53 ayat 2, 52 ayat 2 dan 3. Begitu ya, tentang lapangkanlah kemah-kemahmu. Kan saya bilang kan, di situ kalau engkau pelajari itu bahwa ada pola pikir orang Yahudi yang harus diketahui. Itu bukan konteks mari kita melapangkan kita punya ini supaya kita diberkati, bukan. Begitu. Jadi begitu apa yang disampaikan oleh Pastor Erna berdasarkan Keluaran 1 dan 2. Tapi karena ada orang yang namanya Yokebed yang berani berdiri atas sound doktrin, maka lahirlah Musa. Dan kita tahu Musa itu adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Melalui Amram dan Yokebed, ternyata Tuhan mau pakai keluarga ini untuk memberkati orang Israel. Coba kalau Yokebed itu katakan, ya sudah saya nggak mau hamil karena sudah ada dekret, gugurkan saja. Begitu anaknya. Toh nggak tahu mau lahir laki-laki atau perempuan. Begitu, lebih baik digugurkan saja, begitu kan? Jadi saudara, itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Tapi saya percaya dari orang-orang yang ada di sini, kita mempunyai sebuah komitmen kepada sound doktrinnya. Orang sound doktrin komitmen berkumpul di tempat sound doktrin, di pertemuan jemaat sound doktrin. Begitu. Orang sound doktrin berkomitmen untuk belajar, bukan hanya senang, euforia. Ngomong-ngomong suka, tapi diajak belajar nggak mau, nggak ada yang mau datang. Ya percuma begitu. Kita akan melatih siapapun yang datang, saya akan latih. Karena saya tahu kalau saya tidak melatih orang yang sound doktrin, tidak akan terjadi sebuah terobosan baru. Yokebed dan Amram, kalau mereka tidak
betul-betul berdiri di atas sound doktrin, maka tidak ada orang yang namanya Musa. Begitu. Kita pikirkan masa depan. Jadi saya mau tinggalkan legacy. Saya mau tinggalkan orang-orang. Kalau kita tidak bersemangat, maka di Nederland tidak akan berdiri BICN. Tapi Tuhan ternyata memanggil hambanya setia melalui sekolah. Dan saya tahu Tuhan akan pakai lagi di tempat lain. Tuhan akan membangun tempatnya. Jadi bukan hanya orang bilang, oh bagus, oh Anda bagus on doktrin, bagus, saya mau ikut. Ada banyak orang yang ngomong saya mau ikut. Saya mau ikut, nggak masuk begitu. Padahal saya sudah sediain sekolah gratis. Alasannya macam-macam, pergi ke sana lah, pergi kemari lah. Jadi saya sudah tidak peduli lagi. Anda mau datang atau tidak, lebih baik nggak usah datang. Bagi saya, kalau sudah tidak datang berapa kali, nggak usah datang lah di sekolah kami. Percuma, tidak ada Anda mau dapat apa-apa. Begitu. Jadi saya melatih beberapa orang, inilah orang-orang yang saya tahu Tuhan akan pakai. Engkau hadir di pertemuan jemaat, engkau mendengarkan sound doktrin. Kalau cuma ikut-ikut dari jauh, percuma. Cuma ngomong-ngomong Maranatha Blessing, saya tidak impresi dengan Anda yang ngomong-ngomong Maranatha Blessing. Banyak yang ngomong Maranatha Blessing. Nggak nonton padahal. Dia cuma lihat video. Waktu itu ada yang saya tegur. Tulisan baru dikeluarin, dia sudah bilang amin. Saya bilang, belum baca tulisan kok sudah ngomong amin. Baca dulu baru ngomong amin. Nggak tahu sudah ngomong. Saya tegur itu ada satu orang. Bagaimana? Tulisan yang panjang saya baru posting. Belum lama diposting sudah ada amin di bawah. Begitu, nggak ikutin. Lah nggak tahu apa-apa mau bilang amin. Engkau mengaminkan firman Tuhan yang engkau dengar. Bukan hanya amin ikut-ikutan, menyenangkan. Nggak peduli kata aminmu. Saya nggak perlu balas aminmu. Saya nggak perlu balas kamu punya Facebook mau like-like. Anda pikir saya main Facebook, Anda like, saya mau balas like di tempat Anda. Tidak. Facebook saya didedikasikan untuk orang mendengarkan sound doktrin. Jangan harap pendeta Wanda mau balas-balas engkau punya like. Tidak. Saya tidak seperti itu. Saya ingin mengajar orang. Dan kita menyediakan waktu kita untuk mengajar orang, memberitakan firman Tuhan, memberitakan sound doktrin. Jadi saya mau bilang, kalau 2-3 kali nggak ikut-ikut kelas sound doktrin, nggak usah ikut. Nggak usah, percuma mau ikut, datang mau nongolin muka. Ada yang begitu. Ikut kelas cuma nongolin muka ke saya. Anda nggak usah lah mau impresi ke saya. Kita mau melatih orang. Saya nggak peduli orang mau hadir atau tidak. Tapi kita mau melatih orang. Yesus melatih orang. Lihat, kalau saya tidak latih orang, tidak terjadi kegerakan. Lihat, Yokebed dan Amran berdiri di atas firman Tuhan dan terjadilah kegerakan yang besar. Musa lahir di tengah-tengah kesulitan yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu luar biasa yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Erna Dumais. Saya percaya Tuhan, firman ini akan menggerakkan orang-orang yang mendengarnya. Bahwa komitmen kepada sound doktrin itu adalah komitmen kepada pengajaran Tuhan, bukan komitmen kepada pengajaran pendeta Wanda Dumais. Pengajaran sound doktrin adalah ajaran benar, ajaran sehat yang kami ajarkan supaya orang bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk seberapa orang-orang yang hadir, yang sudah memberi diri, yang hadir di sekolah kami. Saya mau komitmen mengajar mereka Tuhan. Hindari kami dari orang-orang yang tidak berkomitmen, orang-orang Tuhan yang hanya keluar-keluar masuk. Saya tidak akan menerima lagi mereka Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang menghinakan kasih karunia Tuhan, yang tidak memberikan komitmen kepada kebenaran Tuhan. Pakai seberapa orang yang ada Tuhan, karena saya tahu melalui Yokebed dan Amran, Tuhan lahirlah Musa, orang yang membawa gerakan. Saya tahu melalui orang-orang yang ada di sini. Ketika kami menaruh hidup kami, memberi waktu kami, mengajar mereka, membawa mereka Tuhan, mengenal akan eksegesis yang benar, sound doktrin Tuhan, maka orang-orang ini akan membawa kegerakan yang besar. Saya doa untuk BICN Tuhan. Saya doa agar gereja ini Tuhan pakai untuk menjadi gereja yang benar Tuhan. Karena banyak orang di BICN, di Bible Independent Church Nederland, yang berkomitmen untuk belajar. Bukan sekedar store muka, tapi mereka mau cari Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, Pastor Renata Tangkilisan di sana. Pakai saya Tuhan, beri saya kekuatan, kesabaran untuk mengajar di Eleos Theological School dengan orang-orang yang ada. Pakai setiap orang-orang yang hadir di tempat ini. Ada acting Pastor Marcella, ada Ibu Debbie Mailoor, ada Pak Ferry Gunawan Tuhan, ada Ibu Christine Okayo, ada Tuhan Pak Reimer Sumbayak, ada Ibu Oike, dan yang lainnya ada Timothy Chloe, ada Tessa Dumais, ada Pak Efraim. Terima kasih Bapak, kami serahkan
semuanya dalam tangan-Mu. Saya berdoa juga Tuhan, secara khusus untuk pemerintah Indonesia, keluarga yang mengalami duka Tuhan, karena hilangnya KRI 402 Nenggala Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa mereka sudah sulit untuk ditemukan. Sudah tidak ada harapan. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menguatkan keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Agar mereka boleh lapang dada menerima ini sebagai sebuah kecelakaan. Dan juga melalui hal-hal ini ada hal yang baik terjadi Tuhan. Kami mendukung mereka dalam doa, memberikan kekuatan, meminta penghiburan Tuhan. Setiap keluarga, kami dengar Tuhan juga ada keluarga orang percaya yang anaknya ada di sana Tuhan, yang Tuhan menjadi salah satu anak buah kapal dan mereka hilang Tuhan. Dan kami tahu akan sulit untuk ditemukan mungkin dalam beberapa waktu, karena memang kapal selam ini dirancang untuk tidak bisa ditemukan. Dan sekarang ini memang Tuhan adalah hal yang sulit, karena kami berusaha menemukan apa yang tidak tujuannya dirancangkan untuk ditemukan. Kapal selam itu karena tujuannya untuk mengintai. Mereka akan berjalan untuk terus melakukan kamuflase, dan inilah kesulitannya. Tuhan tolong setidaknya Tuhan bangkai kapal tersebut ditemukan walaupun memakan waktu yang lama, dan juga korban-korban itu, body remain yang ada bisa ditemukan, setidaknya bisa dikuburkan dengan layak. Tolong Tuhan Presiden kami, Jokowi, dan juga Tuhan Panglima ABRI Tuhan, Marsikal Hadi, untuk Tuhan melakukan langkah-langkah yang baik. Terima kasih untuk Tuhan ibadah kami pada sore hari malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan yang telah menolong semua ibadah kami. Jadikan Tuhan semua orang-orang yang ada di tempat ini menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dan terus-menerus bersemangat, berkomitmen. Datangkan lagi Tuhan orang-orang yang berkomitmen untuk belajar sound doktrin. Kerinduan kami agar ada orang-orang yang berdiri yang akan mengubah generasi ini bagi Tuhan. Karena pengajaran-pengajaran yang mengerikan yang kami sudah lihat Tuhan. Orang tidak peduli lagi tentang Injil yang benar, hanya membawa Injil yang menyenangkan telinga orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Sekali lagi Tuhan tolong hamba-Mu. Tuhan bantu dia dalam eksegesis yang ada, sehingga firman yang disampaikan bisa mendobrak, bisa membawa perubahan bagi orang yang mendengarnya. Kami doa juga untuk Pastor Renata yang sebentar akan menyampaikan firman, besok hari di Sydney, besok hari di Indonesia, tapi malam hari di Nederland. Tolong dia dalam keadaan kelemahan tubuh, berikan kesehatan, supaya dia boleh berkhotbah, dan Tuhan firman yang dia sampaikan bisa mengubah orang yang ada. Jemaat-jemaat yang datang, mereka boleh berdiri teguh di atas kebenaran. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Firman ini bisa dieksegesis lagi yang sudah disampaikan oleh Pastor Erna. Jadi Keluaran 1 ayat pasal 1 dan 2 mohon dibaca lagi, mohon diteliti lagi. Waktu saya dengar tadi hati saya berkobar-kobar betapa Tuhan baik. Makanya saya agak emosional, saya mau sampaikan itu betapa luar biasa. Kalau tidak ada Yokebed maka tidak terjadi penyelamatan. Tuhan sudah siapkan. Jadi ngeri itu melawan perintah raja itu. Kita tidak melawan siapa-siapa di sini. Saya tidak berhadapan dengan siapa-siapa, semua melawan dengan orang-orang yang hatinya bebal aja, yang orang Manado bilang kabal-kabal. Tapi belum berhadapan dengan pemerintah dan sebagainya. Tidak, kita ada kebebasan untuk menyampaikan firman. Baik, terima kasih. Nanti ada pelayanan dari Pastor Renata di BICN. Kalau Anda mempunyai kesempatan, mohon hadir. Di Indonesia memang agak subuh, tapi kalau mau doa subuh, mau ibadah subuh, datanglah. Ada kejutan yang luar biasa, firman Tuhannya pasti luar biasa, karena orang-orang sound doktrin selalu menafsir. Pasti kalau mengikuti pengajaran-pengajaran Eleos, mereka akan mengajarkan firman dengan tajam. Saya garansi. Jadi hadir nanti di BICN pada jam 9 malam
waktu Amsterdam. Terima kasih untuk semua yang sudah ada dan hadir bersama-sama kami, juga mereka yang ada di Facebook. Terima kasih sekali lagi. Kita akan jumpa pada pertemuan jemaat yang akan datang. Tapi jangan lupa ada sekolah-sekolah yang kita buka mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kegiatan-kegiatan lainnya, begitu ya. Hadir terus, kita akan informasikan kegiatan-kegiatan apa. Jangan lupa hari Selasa juga yang di Indonesia kita ada kelas survei wahyu, dan ini adalah kelas yang baru kita buka ya. Minggu lalu saya sudah mengajar, dan minggu ini Pastor Erna akan mengajar, kemudian ada acting Pastor Marcella, dan selanjutnya teman-teman yang lain yang akan saya jadwalkan di tempat itu. Baik, kita akan berpisah dari tempat ini. Mari kita katakan bersama-sama salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessing. Terima kasih semua. Bye. Blessings. Pastor. Apa?